Halo, balik lagi di channel review Koko Hedon. Kali ini gue bakal bahas langsung 3 mall dalam reopening shopping mall di New Normal Jakarta. Wah, yang pertama, gue memang mau nggak mau harus pergi ke Senayan City karena harus ada meeting, harus ketemu kliennya langsung biar proyeknya selesai. Yang kedua, gue pergi ke kota Kasablanka karena harus ke gerai salah satu provider untuk memperpanjang kontrak kuota dan segala macamnya. Yang ketiga, gue harus pergi ke Arta Gading karena memang ada rutinitas ke supermarket tersebut yang ada di sana. Kalian nggak bakal kebayang deh, ternyata setiap mall punya protokol dan juga pengunjung yang berbeda-beda. Oke, kita bakal lihat kira-kira videonya kayak gimana. Jangan lupa like dan juga subscribe dulu. Yuk, kita bahas ketiganya langsung. Senayan City sudah memiliki touchless feature pada gerbang tiket parkir. Waktu itu gue berkunjung hari Sabtu dan parkiran lumayan penuh. Orang-orang mengantri di bagian pintu basement karena harus scan barcode terlebih dahulu, input nama, dan juga nomor telepon sesuai dengan identitas diri. Halo, di Senayan City, kali check-in. Mau ada meeting sebentar, habis itu pulang, oke? Parkiran di kota Kasablanka sama ramai saat sebelum corona loh. Semuanya penuh. Orang-orang mengantri untuk scan barcode per keluarga ya, bukan per orang seperti Senayan City. Bahkan gue masuk, security-nya terlalu sibuk lupa cek temperatur gue. Kalau di Arta Gading, disediakan tempat mencuci tangan dengan sistem injak untuk mengeluarkan air dan juga sabun. Saat masuk lobi, ada panduan penggunaan masker, X-ray check untuk barang bawaan, namun tidak ada pengecekan suhu secara individu. Mungkin mereka punya kamera untuk cek temperaturnya. Toko-toko di Senayan City sudah mulai buka. Setiap karyawan menggunakan face shield dan juga masker. Supermarket terlihat ramai dikunjungi orang, namun retail lainnya saat itu memang masih tergolong sepi. Di lobi utama hanya terdapat sekitar belasan orang, beda dengan orang-orang yang ada di basement, di sana lebih ramai. Di kota Kasablanka tergolong mall paling ramai, apalagi weekend saat reopening mall ini. Hampir semua toko makanan buka dan ramai dikunjungi. Tapi gua sendiri lebih prefer cari tempat sepi daripada yang terlalu ramai. Di bagian eskalator ada panduan jaga jarak, namun tidak ada patokan yang terlalu jelas, jadi diminta kesadaran masing-masing saat menaiki eskalator. Lift mempunyai fitur touchless, sayang sekali tidak semuanya beroperasi saat itu. Tapi, untuk mall seramai ini, gue tidak menganjurkan penggunaan lift. Toko-toko sudah mulai buka, namun beberapa tidak membuka pintu secara full, apalagi ada yang membuat diskon. Jumlah customer pun dibatasi. Untuk tempat fitness juga masih belum buka. Ada beberapa toko menggunakan pembatas agar pintu masuk dan keluar di dalam retail juga terkendali. Di sana terdapat stiker penunjuk arah bahwa jalur tersebut one way atau satu arah, agar tidak saling berhadapan antar customer. Di sana ramai, dan malah terdapati orang yang tidak menggunakan masker. Beberapa toko mempunyai protokol dan juga hand sanitizer masing-masing. Di setiap lantai diberi stiker penunjuk agar setidaknya antar customer mempunyai jarak minimal 1,5 meter. Toko-toko di Mall Arta Gading sudah mulai buka, karena memang retail di Arta Gading sudah dipenuhi oleh makanan.
Beberapa toko tidak membuka rolling door secara penuh. Mereka menyediakan kursi tunggu dengan jarak 2 meter di bagian depan toko. Lift di Arta Gading sudah memiliki touchless feature, jadi kita udah nggak perlu lagi menyentuh tombol tersebut. Setiap lift juga dijaga oleh security untuk menghandle kapasitas di dalam lift. Supermarket di lantai basement malah ramai banget dikunjungi. Di bagian pintu masuk supermarket tidak ada cek temperatur sama sekali, dan itu sangat disayangkan. Halo, lagi di Diamond, mau cari belanjaan dulu. Ramai banget dan sayang ya, pas masuk nggak dicek suhunya sama sekali. Yaudah, kita muter-muter dulu ya. Supermarket ini memang buka terus sepanjang PSBB sebelumnya. Ramai dikunjungi karena lengkap, sayur dan buah juga fresh, kualitas barang tergolong baik, dan harga masih dalam range yang masuk akal. Di dalam supermarket tidak ada safety protokol atau stiker penanda agar kita mempunyai jaga jarak aman antar customer. Tapi memang semua customer sudah memakai masker dan juga ada yang memakai face shield. Oh iya, ternyata meski di bagian ground floor tidak ada pengecekan suhu secara individu, ternyata di pintu basement untungnya masih ada pengecekan suhu. Retail lainnya masih tergolong sepi. Sayangnya retail-retail kecil seperti booth di tengah koridor masih belum buka. Tempat makan dan nongkrong di Senayan City sudah ramai dikunjungi. Setiap restoran pasti mengatur tempat duduk maksimal berdua-berdua dengan jarak yang berjauhan. Namun, memang belum semua tempat makan sudah beroperasi. Banyak juga restoran yang masih tutup di reopening mall ini. Di Senayan City, bagian toilet ditandai dengan stiker-stiker penanda jarak. Wastafel dan juga soap dispenser sudah mempunyai fitur touchless, sehingga kita jadi lebih nyaman untuk masuk ke dalam toilet. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan toilet kota Casablanca, hanya wastafel yang menggunakan sensor. Soap dispenser dan tisu masih harus disentuh secara manual. Gua di sana waktu itu sampai dengan jam 8 lewat. Harusnya mall sudah tutup, namun masih banyak banget customer berlalu lalang. Bahkan ada restoran yang masih didapati memiliki customer dalam jumlah banyak. Oke, kita udah lihat kan 3 video dari mall tersebut. Situasinya berbeda-beda, mau Senayan City, Kota Casablanca, maupun Arta Gading. Tapi seharusnya mereka punya standarisasi untuk sesama mall itu yang sama, meskipun pengunjungnya berbeda-beda. Kalau gue mau kasih saran nih, satu, seenggaknya mereka punya waiting area supaya nggak ngantri dan supaya nggak berdekat-dekatan pas antri masuk karena mereka butuh scan barcode. Beberapa mereka scan barcode itu malah di Kota Casablanca satu keluarga satu. Wah, menurut gue harus setiap orang memang mempunyai scan barcode-nya masing-masing. Yang kedua adalah pengukuran suhu tubuh. Itu wajib dan perlu banget di setiap pintu masuk. Kalau memang tidak ada satpam atau security yang mampu menghandle semuanya, mendingan pintu masuk yang dibuka nggak usah semuanya, hanya beberapa aja. Jadi setiap pintu masuk memang dijaga oleh beberapa security, namun tidak semuanya dibuka. Supaya ketika ada orang masuk, mereka tetap bisa mengarahkan, oh pintu utara yang dibuka, oh pintu selatan ditutup, oh kita cuma bisa masuk dari pintu utama. Yang ketiga, setelah adanya pengukuran suhu tubuh, mereka seharusnya memang menginput data suhu tubuh mereka saat scan barcode, seperti di Plaza Indonesia tentunya. Jadi data itu akurat, mereka siapa yang masuk, suhu tubuhnya berapa. Jangan sampai kayak di Kota Casablanca, mereka hanya perwakilan saja per jumlah dari anggota keluarga dan tidak mencantumkan suhu tubuhnya tersebut.
memang sangat disayangkan, sehingga orang-orang yang di sana mungkin lebih membludak daripada mall-mall yang lainnya juga. Yang keempat adalah touchless feature. Jadi dari segala macamnya, terutama yang sering banget kita pegang, harus sudah menggunakan teknologi atau alat-alat supaya kita tidak perlu memegang benda itu secara langsung. Karena mall adalah tempat terbuka, jadi kita nggak boleh sembarangan pencet atau nggak boleh sembarangan sentuh. Kayak seperti di kota Casablanca, sangat disayangkan. WC-nya nggak semuanya touchless. Kita masih harus menyentuh beberapa bagian, contohnya tempat sabun. Yang kelima, safety protokol itu harus ada di mana aja. Jangan sampai kita nggak membacanya. Jadi kalau perlu diperbanyak di semua sisi atau di semua persimpangan koridor. Karena supaya orang itu selalu ter-reminder bahwa kita lagi di new normal. Terus yang keenam, jalur memang lebih baik one way. Yang udah ada di kota Casablanca itu memang baik. Tapi sayangnya karena cuma ada tulisan di lantai, pasti kita nggak gitu apalagi manusia-manusia cenderungnya melihat sekelilingnya yang se-eye levelnya mereka. Jadi kalau cuma di bawah, seenggaknya kita kasih pembatas-pembatas supaya orang itu atau enggak, setidaknya dikasih satpam lah supaya kita tahu, oh ini jalannya cuma satu arah, supaya kita nanti nggak tabrakan satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketujuh adalah lift dan juga eskalator. Lift merupakan tempat yang sempit banget dan rawan banget kalau terlalu banyak orang kapasitasnya masuk. Termasuk juga eskalator. Karena eskalator itu jarak antar tangganya itu dekat. Karena itu perlu banget adanya penanda seberapa jauh atau seberapa jarak yang perlu kita hindari antara tangganya di eskalator tersebut. Yang kedelapan adalah kita perlu banget menghitung atau membatasi 50% batas maksimum dari kapasitas sebuah tempat. Seperti contohnya di Kelapa Gading yang di supermarketnya itu gua rasa udah lebih dari 50%. Untuk masuk ke supermarketnya juga tidak dites suhu sama sekali. Itu sangat disayangkan. Karena kan sebenarnya ketentuannya itu maksimal 50%. Kalau lebih dari itu, sangatlah berbahaya. Nah, yang kesembilan, harusnya jam operasional itu sangat strict. Jangan sampai mau tutup jam 8, tapi mereka masih duduk. Kalau perlu tempat-tempat makan yang ada di mall nih, setengah jam sebelumnya, kalau tutup jam 8, setengah 8, mereka udah nggak terima customer. Jadi kayak kemarin gua ketemu di kota Casablanca, udah jam 8 lewat, tapi banyak banget restoran yang masih memperbolehkan customer-customernya duduk untuk makan. Bahkan ketika jam operasionalnya itu lebih dari kapasitas 50%-nya. Nah, yang terakhir, yang ke-10 adalah semoga setiap restoran mempunyai rules-nya masing-masing, sehingga jarak aman antar meja dan kursi itu dapat dimaksimalkan. Gua rasa lebih baik mereka mempunyai customer yang lebih dikit, tapi sesuai dengan prosedur, daripada mereka terlalu banyak, tapi malah membahayakan orang lain. Kalau memang nggak bisa maksimal, hanya bisa menampung 20 orang, ya nggak apa-apa. Berarti kita harus memaksimalkan atau memberikan batas waktu kepada orang-orang itu berkunjung. Seperti 30 menit atau enggak seperti 45 menit. Ketika udah ada antrian, mereka mau nggak mau harus menyelesaikan makanannya. Oke, sekian info dari gue. Semoga informasi yang gue kasih ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe. Tunggu video review Coco Hedon berikutnya. Bye-bye!